Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum biokimia kali ini, kita akan membahas tentang aktivitas enzim amilase pada saliva. Tujuan pada praktikum ini yaitu memahami beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Berikutnya dasar teori. Pada kinetika reaksi, terdapat zat yang dapat mempercepat reaksi yang disebut dengan katalis. Katalis dapat dikelompokkan menjadi biokatalis dan non-biokatalis. Berbeda dengan non-biokatalis, biokatalis bekerja sangat tergantung dari kondisi lingkungannya. Enzim merupakan biokatalis yang sangat aktif. Hanya dengan sedikit saja enzim dapat bekerja. Umumnya, enzim terdapat dalam organ yang hidup. Contohnya seperti pada air ludah, darah, cairan lambung, dan cairan pankreas. Amilase merupakan salah satu enzim pencernaan. Biasanya terdapat pada pankreas dan kelenjar ludah. Fungsi utama dari enzim amilase adalah untuk memecah pati dalam makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Enzim amilase dapat mengkatalisis hidrolisis dari alfa 1,4 gliosiadik polisakarida, kemudian menghasilkan dekstrin, oligosakarida, maltosa, dan deglukosa. Amilase dapat berasal dari hewan, jamur, dan sumber tanaman. Selanjutnya, mekanisme kerja enzim alfa amilase terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, degradasi amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa yang terjadi secara acak. Degradasi ini terjadi sangat cepat dan diikuti dengan menurunnya viskositas dengan cepat. Selanjutnya, tahap kedua terjadi pembentukan glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan tidak acak. Saliva merupakan hasil sekresi kelenjar yang penting bagi tubuh. Komponen dari saliva terdiri dari 99,5% H2O dan 0,5% protein, glikoprotein, dan elektrolit. Saliva berperan penting dalam proses pencernaan makanan, yaitu mempermudah proses penelanan dengan membasahi partikel-partikel makanan. Selain itu, saliva juga berfungsi untuk menjaga kesehatan mulut karena dapat membersihkan sisa-sisa makanan dalam mulut. Saliva terdiri dari 3 kelenjar utama. Kelenjar ini terdiri dari kelenjar parotis, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Selain kelenjar utama, juga terdapat kelenjar tambahan seperti kelenjar palatinal, kelenjar bukal, kelenjar labialis, kelenjar lingualis, serta kelenjar glossopalatinal. Dari setiap kelenjar tersebut memiliki hasil yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan viskositas atau kekentalan saliva. Viskositas dan pH sangat dipengaruhi oleh faktor pengunyahan dan jenis makanan. Berikutnya alat dan bahan. Yang pertama, alat yang kita butuhkan yaitu baskom, lalu cobek, kemudian ada sendok, lalu gelas 3 buah, kemudian ada stopwatch, dan alat tulis. Lalu bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah nasi, kemudian garam, lalu ada jeruk nipis, baking soda atau soda kue, kemudian betadin, kemudian ada saliva, dan air. Oke, berikutnya yang harus kita perhatikan yaitu MSDS. Yang pertama ada amilum, lalu selanjutnya iodium. Di sini kita menggunakan betadin, kemudian ada Na2CO3 atau baking soda.
setelah ditunggu selama 5 menit, baru kita bisa menambahkan betadin ke masing-masing gelas. Tambahkan sebanyak 3 tetes ke masing-masing gelas, kemudian dihomogenkan. Perlu diperhatikan di sini kita menggunakan 1 sendok untuk masing-masing gelas. Kemudian kita lihat perubahan warnanya. Ini dia hasilnya setelah ditunggu selama 20 menit. Pada perlakuan air dingin, warnanya berubah menjadi ungu kehitaman. Kemudian pada suhu ruang berubah menjadi sedikit kecoklatan. Sedangkan pada air panas itu warnanya menjadi putih. Selanjutnya uji pengaruh pH. Lakukan hal yang sama dengan menambahkan 3 sendok saliva ke masing-masing gelas. Lalu kita siapkan baking soda, air garam, dan jeruk nipis. Kita tambahkan baking soda ke gelas 1 sebanyak 2 sendok. Baking soda ini sebagai suasana basah. Kemudian diaduk dengan rata, dan diperhatikan di sini kita menggunakan 1 sendok untuk masing-masing gelas. Selanjutnya kita tambahkan 2 sendok air garam ke gelas kedua. Nah, lalu berikutnya kita tambahkan perasan jeruk nipis ke gelas ketiga. Kemudian kita nyalakan stopwatch dan tunggu hingga beberapa menit. Setelah ditunggu sekitar 3 menit, baru kita bisa meneteskan betadin ke masing-masing gelas. Teteskan sebanyak 3 tetes. Lalu kita homogenkan dengan sendok. Nah, ini untuk asam warnanya langsung berubah menjadi putih semula. Lalu untuk yang netral berubah warna menjadi ungu pekat. Dan untuk yang basah warnanya ungu pekat kebiruan. Dan ini hasilnya setelah ditunggu hampir 5 menit. Pada basah itu perlahan berubah warna menjadi ungu kecoklatan. Dan untuk yang netral itu sedikit kemerahan. Kemudian ini hasil setelah 10 menit, semuanya tampak pudar. Inilah hasilnya setelah ditunggu selama 20 menit. Pada basah itu warnanya menjadi ungu sedikit kecoklatan. Kemudian untuk yang netral itu ungu sedikit kemerahan. Kemudian pada yang asam itu warnanya berubah kembali menjadi putih susu. Inilah hasil pengamatan uji aktivitas enzim amilase terhadap panas. Dan ini untuk uji terhadap pengaruh pH atau keasaman. Nah, ini hasil pengamatannya. Untuk selanjutnya pembahasan.
Praktikum aktivitas enzim amilase ini mempunyai tujuan untuk memahami beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim amilase pada saliva. Sebelumnya, enzim merupakan biokatalisator yang sangat aktif. Hanya dengan sedikit saja enzim dapat bekerja. Pada umumnya, enzim terdapat dalam organ yang hidup, contohnya seperti larutan koloid dalam fluida tubuh seperti air ludah, darah, cairan lambung, dan cairan pankreas. Praktikum ini menggunakan dua uji percobaan, yaitu uji pengaruh suhu terhadap enzim amilase dan pengaruh pH pada enzim amilase. Yang pertama yaitu pengaruh suhu pada enzim amilase. Dibuat dengan melarutkan nasi dengan air dan dihaluskan. Tujuannya yaitu agar enzim dapat bekerja dengan baik saat nasi dihaluskan. Sesuai teori laju reaksi bahwa luas permukaan berbanding lurus dengan kecepatan laju reaksi. Kemudian nasi diletakkan dalam 3 gelas yang berbeda. Gelas yang pertama diletakkan dalam air dingin, gelas yang kedua diletakkan dalam suhu normal, dan pada gelas 3 diletakkan dalam air panas. Setelah itu, pada menit kelima kita teteskan betadin atau iodin dalam masing-masing gelas. Fungsi betadin yaitu sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh enzim terhadap suhu. Kemudian ditunggu hingga 20 menit untuk mengetahui hasil akhirnya. Hasil yang pertama, uji terhadap pengaruh suhu yaitu warna memudar pada suhu panas, ungu pekat pada air dingin, dan ungu kemerahan pada suhu normal. Hal ini sesuai dengan teori bahwa temperatur optimum enzim amilase relatif rendah atau normal, sehingga pada suhu normal enzim amilase dapat bekerja dengan baik. Hal ini terbukti dengan berubahnya warna menjadi ungu kemerahan setelah ditetesi iodin, di mana menunjukkan adanya glukosa. Namun pada suhu dingin, warnanya berubah menjadi ungu pekat. Hal ini dikarenakan suhu dingin dapat memperlambat jalannya enzim dalam menguraikan amilum. Sedangkan pada suhu panas, warna ungu pudar menjadi putih. Hal ini dikarenakan enzim mengalami denaturasi atau kerusakan yang mengakibatkan tidak terurainya amilum menjadi glukosa. Lalu untuk hasil uji percobaan yang kedua terhadap pengaruh pH, yaitu warna memudar pada pH asam, menghasilkan ungu kehitaman pada pH basa, dan ungu kemerahan pada pH netral. Hal ini sesuai dengan teori bahwa enzim amilase stabil pada pH sekitar 5-8. Terbukti dengan perubahan warna menjadi ungu kemerahan setelah ditetesi iodin, di mana menunjukkan adanya glukosa. Bisa dilihat reaksinya seperti di bawah ini. Sedangkan pada pH basa, warnanya berubah menjadi ungu pekat. Hal ini menunjukkan enzim kurang dapat bekerja secara optimum pada pH basa. Begitu juga pada pH asam yang semula berwarna ungu kemudian pudar menjadi putih. Ini menunjukkan bahwa enzim tidak dapat bekerja secara optimum. Dalam hal ini, asam dan basa dapat dikatakan sebagai inhibitor atau senyawa penghambat terhadap jalannya kerja enzim. Dalam melakukan percobaan ini, perlu diperhatikan beberapa hal, seperti suhu yang dibutuhkan. Suhu yang dibutuhkan harus sesuai, karena akan mempengaruhi hasil akhir dari uji yang akan dilakukan. Kemudian takaran masing-masing bahan yang dibutuhkan harus sama. Lalu gunakan sendok yang berbeda untuk menghindari tercampurnya zat lain. Kemudian campuran dihomogenkan dengan tepat atau sesuai. Lalu perubahan diamati dengan cermat. Kesimpulan pada percobaan ini yaitu enzim amilase bekerja pada suhu normal dan pH netral. Dibuktikan dengan perubahan warna menjadi ungu kemerahan setelah ditetesi iodin. Ini menunjukkan terurainya amilum atau pati menjadi glukosa. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.